Pada akhir bulan Mei lalu, videonya ini viral di jejaring sosial. Rekaman video memperlihatkan detik-detik sebuah mobil yang tercebur ke dalam Danau Toba, Sumatera Utara. Tampak pula sejumlah orang yang berusaha melakukan penyelamatan. Kendaraan berjenis minibus berwarna hitam itu terjerembab di jembatan penyeberangan bongkar muat ketika hendak keluar dari kapal feri. Diduga dasar jembatan tak kuat menahan beban dan amblas. Belakangan terkonfirmasi salah satu penumpang mobil meninggal dunia dan 3 lainnya selamat. Bukan sekali ini saja, sederet peristiwa tragis berulang kali terjadi di danau terbesar di Asia Tenggara tersebut. 164 penumpang KMP Sinar Bangun tenggelam dihisap air danau setelah kapal karam di kedalaman 450 meter. Tenggelamnya KMP Sinar Bangun contohnya disinyalir karena bobot kapal yang tak kuat menahan kelebihan penumpang. Diperparah kondisi kapal yang sudah tua. Namun cerita lain berkembang di tengah masyarakat. Semua mafhum kalau serangkaian bencana yang terjadi erat kaitannya dengan tumbal yang diminta penguasa danau. Semua berawal dari ulah manusia sendiri yang melanggar pantangan. Salah satu karena menangkap ikan mas berukuran besar yang hidup di tengah danau. Iya benar sih, ada yang banyak beternak. Cuman kalau dari sisi saya barusan si Pangeran Naga itu dia bilang, yaitu anak buahku. Bahkan sebab awal erupsi Gunung Sinabung yang memaksa warga mengungsi jauh juga diawali penangkapan ikan mas jumbo sehari sebelumnya. Boleh percaya, boleh tidak, tetapi begitulah mitos dan kearifan lokal yang hidup turun-temurun. Bagi saya Danau Toba itu danau yang indah karena masuk salah satu danau yang terluas, terbesar di dunia. Misterinya tergantung ya, maksudnya mau lihat dari kacamata apa gitu loh. Pastinya sih pasti kalau untuk misterinya sendiri saya sih percaya. Karena bagaimanapun juga yang saya baca itu Danau Toba itu awalnya kan kawah. Jadi dia sedalamnya itulah kita nggak pernah tahu itu sedalam apa di bawahnya itu berapa kilometer sampai ke dasarnya gitu loh. Masalah misteri yang mau ditanyakan adalah apa dia ada penunggunya atau apa seperti bisa jadi. Keberadaan ikan mas berukuran raksasa yang hidup di Danau Toba diduga sudah ada sejak lama. Kesaksian datang dari para nelayan seringkali melihat ikan mas berukuran lebih kurang 10 meter. Tidak seperti keinginan kebanyakan nelayan, penampakan ikan-ikan yang disebut sebagai penunggu abadi danau justru sering membuat gelisah. Bertemu atau melihat berarti akan ada kabar buruk setelahnya. Tak jarang pula merusak jala dan kapal yang ditumpangi. Namun bagaimana akal sehat mencerna bahwa ikan-ikan itulah yang menjadi pangkal musibah? Ada, memang kalau di sana sih di Danau Toba itu, khususnya di Toba itu ada sosok naga ya, naga yang memang pangeran lah tingkatannya di sana. Ya beliau bilang ya ikan itu anak buahku, gitu kan. Memang ya lagi-lagi mereka mungkin juga ingin menunjukkan eksistensinya karena mereka juga dikasih hak hidup sama Allah, gitu kan, sampai kiamat. Nah, adapun memang kemungkinan besar ya yang tertangkap itu memang pas sama si prajurit-prajuritnya itulah. Mitos ikan mas yang menjadi isyarat akan adanya kejadian tak mengenakan sesungguhnya erat kaitannya dengan salah satu legenda terbentuknya Danau Toba. Kisah bermula ketika seorang laki-laki bernama Toba menangkap ikan mas di sungai. Tak disangka ketika hendak dipotong untuk dijadikan makanan, ikan mas tersebut berubah menjadi seorang perempuan dengan paras yang cantik jelita. Sebagai bentuk rasa terima kasih karena tak jadi dipotong, sang putri bersedia untuk dinikahi Toba. Namun dengan syarat
tak boleh menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Singkat cerita, mereka hidup sebagai suami istri dan tak lama kemudian dikaruniai seorang anak. Namun karena kelakuan sang anak yang nakal, pada satu waktu Toba mengumpat dengan menyebut sang anak keturunan ikan. Sang putri mendengarnya. Ia sedih tak terkira karena suami yang dicintai melanggar sumpah. Sang putri akhirnya pergi ke puncak yang paling tinggi di sekitar Samosir dan berdoa agar diturunkan hujan. Permintaannya terkabul. Hujan turun dengan deras sampai seminggu lamanya. Lama-kelamaan air menggenangi tempatnya berdoa dan pada akhirnya membentuk danau. Ia kembali menyelam ke dalam air. Ikan jelmaan putri inilah yang diyakini masih mendiami Danau Toba sampai sekarang. Kemarin kan di 2020 ditemukan ikan mas segede gaban ya. Kalau nggak salah 20 kilo apa. Gendut banget ikan mas. Gue nggak tahu di Danau Toba itu ikan masnya makan apa. Tapi sudah dijelaskan sama pemerintah daerah tidak ada hubungannya sih. Karena memang penemuan ikan mas di situ ya namanya kuasa Tuhan ya. Bisa aja di ikan mas segede gaban itu tapi tidak ada hubungannya. Dan apakah ini jelmaan lagi dari legenda dulu, mitos zaman dulu? Aku rasa sih tidak. Memang rezekinya nelayan di Danau Toba aja untuk bertemu atau menemukan ikan mas segede gaban gitu sih. Sebenarnya sih ada beberapa daerah juga seperti itu, kayak di Sungai Citarum tuh kalau ada tampak kerbau, munding dongkol tuh ada di channel saya juga akan menjadi sinyal akan ada banjir besar. Nah, itu sih memang kalau yang di Toba itu kan ikan ya, ikan kalau ketangkap atau kelihatan orang mungkin akan terjadi bencana atau apa. Itu sih sebenarnya kalau saya pribadi ya karena memang kegiatan saya sehari-hari di spiritualis ya, itu memang bisa jadi sinyal. Tidak hanya legenda ikan mas, misteri yang menyungkup danau yang terletak di Kabupaten Toba Samosir ini juga terkait adanya makhluk mengerikan yang disebut begu ganjang. Cerita ini sudah turun-temurun semenjak lama. Berdasarkan penuturan masyarakat, keberadaan begu ganjang acap kali dikaitkan dengan fenomena aneh, seperti orang yang tiba-tiba sakit atau meninggal secara misterius. Begu ganjang digambarkan sebagai sosok berambut panjang dan suka berdiam di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Itu kan legenda ya, legenda Danau Toba. Tapi maksudnya aku juga yakin lah pasti siapapun tahu legenda itu apa. Itu kan cerita rakyat yang memang di dalamnya ada fakta historis dan juga mitos. Nah kalau lihat dari sejarahnya sendiri kan Danau Toba ini dari gunung berapi kan, vulkanik letusan ribuan tahun yang lalu, yang memang letusannya bisa mempengaruhi iklim dunia sampai turun 5 derajat Celcius, iklim dunia saat itu. Hewan legenda berikutnya adalah naga. Masyarakat Samosir dan sekitaran danau percaya kalau di tengah keheningan dan kedalaman danau berdiam seekor naga. Beberapa di antara mereka bahkan pernah melihat langsung ketika menjala di tengah danau. Menurut mitos, naga itu adalah anak dari Pak Toba yang berubah menjadi seekor naga ketika dikutuk. Nah, si pangeran naga yang ada di sana, ular besar seperti itu, dia mengutus memang sebenarnya karena dia juga kalau tingkatan raja, naga itu kan agak sedikit lebih sempurna dengan rakyat jinnya ya, hampir mendekati dengan pikiran manusia. Nah, dia juga pengen ngasih tahu sih sebenarnya gitu loh. Karena kan banyak juga warga sana yang masih menjaga tradisi gitu ya. Nah, itu dengan rasa sayangnya, dengan rasa peduli dia pengen ngasih tahu gitu loh. Terbentuknya Danau Toba versi legenda itu tak perlu digugat. Biarlah menjadi cerita yang hidup di tengah masyarakat. Menurut penelitian para ahli geologi, secara ilmiah Danau Toba tercipta akibat adanya letusan gunung berapi Toba supervulkanik. Letusan yang terjadi sekitar 75.000 tahun yang lalu itu sangatlah dahsyat dan dirasakan ke seluruh dunia. Dampak akibat letusan itu membuat kaldera gunung supervulkas sepanjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman lebih dari 500 meter. Dan itu kan visibility-nya amat sangat pendek banget visibility-nya. Jadi itu ada beberapa ganggang laut, ada apa, tapi di bawahnya itu sendiri kita nggak pernah tahu ya. Pasti agak ngeri sih. Kalau di laut kan kita bisa tahu ya, bisa terlihat dengan visibility-nya seperti apa. Nah, Danau Toba
yang ngeri lah pastinya lah pasti. Aku jujur aja sebenarnya aku tidak percaya. Hal-hal kaitan dengan mistis aku tidak percaya. Tapi perlu diketahui apabila ada misalnya musibah kapal. Karena semua kita tahu Danau Toba itu sangat dalam. Belum lagi ya di sana di bawah itu kan macam-macam karena katanya dulu bekas Gunung Merapi. Ya jadi wajar aja hilang, kan itu ya, tapi bukan karena mistisnya. Bentangan itulah yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Ukurannya itu tidak saja terluas di Indonesia, juga terbesar kedua di dunia.